Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Anak-anak sekalian, Sernidi pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi yang ada di bab 11 ini tentang tata cara bersuci. Tapi sebelum itu, silakan ya anak-anak, fokus, dengarkan. Dan di sini ada mewarnai gambar. Oke, silakan. Kalian boleh mewarnai gambar ini ya dengan warna yang kalian suka. Oke, Mister langsung saja. Bersuci sebelum beribadah ya. Suci itu apa sih nih, Mister? Suci itu artinya bersih ya. Bersih dari apa? Bersih dari segala kotoran ya, dari segala najis ya, melalui kotoran manusia dan hewan serta air kencing ya. Jadi air kencing atau kotoran-kotoran itu adalah najis. Bangkai, darah serta tanah juga termasuk najis. Najis pada badan dan pakaian harus segera dibersihkan. Tempat ibadah juga harus dibersihkan sebelum kita sholat. Jadi segala sesuatunya ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersih daripada najis-najis tersebut. Kemudian setelah kita bersih daripada hadas kecil, hadas besar ya, kita menunjukkan perilaku bersih. Jadi seorang muslim harus hidup bersih. Seorang muslim suka kebersihan, setiap pagi dan sore mandi, memakai sabun, tidak lupa menggosok gigi lalu berganti pakaian. Selain itu juga membersihkan rumah ya, seperti pada gambar ya, ada yang sedang mandi, ada yang sedang menyapu. Jadi kalian harus membiasakan diri agar kita selalu hidup bersih, karena hidup bersih itu jauh daripada penyakit ya. Kemudian tata cara bersuci ya, najis dan kotoran dibersihkan dengan air bersih. Jika tidak ada air, maka dengan tisu atau dengan kain kertas atau daun, bisa juga dengan kayu serta batu yang bersih ya. Najis yang menempel pada badan dibersihkan dengan air ya, lalu dilap dengan kain. Contohnya kaki yang terkena air kencing dibersihkan dengan air lalu dilap. Silahkan kalian boleh lihat gambarnya ya, alat-alat untuk membersihkan ya. Ada air, ada tisu, ada kayu ya, ada daun, ada batu dan lain-lain ya. Najis yang melekat pada tempat dapat dibuang dengan kayu atau batu lalu dibersihkan ya dengan air atau dipel dengan kain basah yang bersih dan suci. Selanjutnya Amalia, istilah kotak-kotak di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Macam-macam alat bersuci ya, silahkan kalian lengkapi ya. Yang saya mempraktikkan tata cara bersuci ya. Tata cara bersuci sekarang, praktikkanlah bersuci secara benar. Bersuci harus menggunakan air yang suci, air yang jernih dari sumur atau sungai termasuk air suci. Air jernih dari hujan atau laut juga termasuk air suci. Air suci dapat dijadikan alat bersuci. Kemudian air kotor dan berbau termasuk air najis. Air tercemar, bangkai atau darah ya, juga termasuk air najis. Silahkan nanti kalian boleh baca ya, kalian pahami ya, agar bisa kalian mempraktekannya bagaimana tata cara bersuci dengan baik dan benar. Menyucikan badan, dubur setelah buang air besar ya, pasti terkena najis atau kotoran. Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih. Lalu ya, di sini juga ada kubul setelah buang air kecil, pasti terkena najis atau air kencing ya.
Sucikanlah dengan cara menyiramnya dengan air bersih. Cucilah dengan tangan kiri, cucilah hingga bersih tuntas. Menyucikan badan juga bisa dengan mandi. Selanjutnya menyucikan pakaian, menyucikan tempat, menyucikan barang, ya. Jadi silahkan lihat, ya, ada gambar, ya, sedang menyapu, sebelumnya juga menyapu halaman ini, membersihkan, ya, ruangan yang ada di dalam rumah, atau membersihkan apa saja seperti piring, ya, gelas, ya, sendok garpu dan lain-lain. Nah, silahkan kalian ketika ayah bunda kalian, ya, bekerja di rumah, kalian harus membantu, ya. Maka bantulah ayah dan ibu kalian di rumah, ya, menjadi suatu kebiasaan, ya. Selanjutnya, jadi secara keseluruhan itu, ya, kita, ya, mampu membedakan benda suci dan benda najis, mampu mengetahui alat untuk bersuci, mampu memahami tata cara bersuci, mampu mempraktikkan bersuci sebelum beribadah, ya. Jika sudah syukur, alhamdulillah. Jika belum, saya akan lebih rajin memahami dan mempraktikkan bersuci secara sendirian atau bersama-sama, dibimbing guru dan orang tua. Membangun akhlakul karimah. Saya anak muslim berakhlak baik. Saya harus tekun memahami semua pelajaran. Saya tekun menjaga kebersihan, ya. Saya bersemangat mempraktikkan bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya buang air kecil dengan jongkok. Saya bersuci setelah buang air kecil. Saya menyiram WC setelah buang air kecil. Saya menyiram WC setelah buang air besar, ya. Demikianlah tadi, ya, penjelasan daripada bagaimana kita bersuci, ya, mensucikan badan kita sendiri, menyucikan tempat di mana kita beribadah, menyucikan di mana tempat kita tinggal, ya, selalu bersih, selalu sehat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.